3 sambil berpegang pada firman kehidupan agar dapat berpegang pada hal Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, dan diberkatilah kita membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, menurut perkataan kita. Ini adalah surat daripada Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan dalam perangkup ini bicara tentang tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara terkasih, ada banyak orang yang mengajukan pertanyaan terkait dengan keselamatan. Apakah kita diselamatkan karena anugerah atau kita diselamatkan karena usaha dan hasil karya kita? Itu selalu menjadi pertanyaan. Dan untuk kita menjawab itu tidak bisa kita baca hanya Filipi pasal 2 ini. Tapi untuk menjawab itu maka kita harus melihat kepada Efesus pasal kedua ayat 8 dan 9. Nanti kita menemukan jawabannya. Jadi Paulus menulis di sini, kerjakanlah keselamatanmu itu, ya, harus kita hubungkan dengan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya. Untuk kita menjawab pertanyaan ini. Sebab kalau kita perhatikan secara seksama, maka kita menemukan bahwa sepertinya kedua perkop atau kedua ayat itu, beberapa ayat di dalam Filipi pasal 2 dan Efesus pasal 2 itu sepertinya bertentangan belakang. Tapi kalau kita menyimak dengan seksama dan kita kaji secara teologis berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan doktrin manusia, sekali lagi kita kaji secara teologis berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan doktrin manusia, maka kita menemukan bahwa tidak ada pertentangan. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu maka mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini, bahwa kita akan mendapatkan makna. Ada dua yang kita renungkan. Apa maksud tetap kerjakan keselamatanmu, dan bagaimana tetap kerjakan keselamatanmu? Apa makna tetap kerjakan keselamatanmu? Yang pertama adalah yang dimaksud oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 adalah, yang pertama adalah mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Itu yang pertama. Mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Saya baca di dalam Strong, ya, dari bahasa Yunani, dari kata katergaseste. Katergaseste itu bahasa aslinya ini Filipi 2 ini. Kata tersebut diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang sudah kita peroleh. Amin. Dan itu kembali kepada Efesus pasal 2. Itu pengalaman Paulus. Bagaimana dia menerima Yesus. Dulu dia memberontak kepada Yesus. Dia menolak Yesus, menolak pengikut Yesus. Dia tidak mau tahu siapa Yesus. Tapi tiba-tiba dia menjadi pengikut Yesus. Itu karena anugerah dari mana? Amin. Maka itu kalau dinulis di sini, maka ini bukan menulis kepada orang yang baru. Bagaimana kita berusaha untuk menerima, bukan. Tapi ada kerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Itu dari bahasa asli. Jadi contoh begini, Bapak Tommy, gitu, tidak usah Paulus, ya. Bapak Tommy dulu tidak mengenal Yesus, benar? Bapak pendeta Tommy, tiba-tiba dia percaya Yesus, bukan karena usaha beliau, itu karena anugerah Tuhan. Amin, maksudnya. Dan Tuhan memberikan iman bagi dia, dan dia terima Yesus. Tapi ketika Bapak pendeta Tommy terima Yesus, dia harus
yang sudah dapatkan dari Yesus. Ini konteksnya Filipi pasal 2. Amin. Supaya ketemu jangan salah kaprah. Gitu. Itu arti yang pertama. Kerjakan keselamatan yang kita sudah terima. Dan Paulus ingin mengajak kepada kita, lihat di punya background-nya. Dia terima Yesus pada anugerah dan iman. Tapi di dalam Filipi ini, dia mau supaya kita tetap kerjakan. Dan dia membuktikan dia tetap mengerjakan keselamatan yang kita dapatkan. Sampai garis akhir, dia tetap kerjakan itu. Amin, betul. Yang kedua, makna kedua. Keselamatan yang sudah kita peroleh adalah keselamatan yang aktif. Keselamatan yang proaktif, bukan pasif. Itu maksudnya. Maksudnya tetap kerjakan keselamatanmu. Yang sudah kita terima bahwa keselamatan itu adalah keselamatan yang aktif, keselamatan yang proaktif, bukan pasif. Artinya, kita harus menghidupi, kita harus mengamalkan, kita harus menerjemahkan keselamatan yang sudah kita terima. Nah, kata tetap kerjakan keselamatan dari kata Yunani yang kedua, yaitu katergasomai. Artinya apa? Mengamalkan, menerjemahkan, menyaksikan keselamatan yang sudah dapatkan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, dan lewat perilaku kita. Mengapa? Karena para orang-orang Filipi ini, mereka yang sudah diselamatkan karena anugerah dan iman ini, mereka ternyata tidak mampu menerjemahkan, mereka tidak mampu mengamalkan tentang keselamatan yang mereka sudah terima. Diterjemahkan lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tingkah laku kita. Nah, itu juga demikian. Kok kita membaca ini? Seringkali juga, bahkan saya sendiri, susah untuk menerjemahkan, susah untuk mengamalkan. Itu namanya keselamatan yang sudah saya terima dari Tuhan Yesus. Kan seringkali juga saya mendukakan hati Tuhan. Tapi paling tidak, kok kita mengerti ini, mari kita menerjemahkan. Dengan kata lain, mari kita menghargai anugerah yang kita terima. Amin. Nah, nampaknya jemaat Filipi ini mereka kurang menerjemahkan, kurang menghargai keselamatan itu yang mereka terima. Maka Paulus menulis, tetaplah kerjakan keselamatan. Amin. Itu makna kedua. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang KTP, tapi menjadi orang Kristen yang benar-benar orang Kristen sejati. Amin. Kita tidak menjadi orang Kristen yang pasif, tapi kita menjadi orang Kristen yang aktif. Bersyukurlah kita ada di sini. Amin. Tapi kita di sini bukan berarti jaminan membuat kita diselamatkan. Tidak. Amin. Kalau kita di sini supaya kita selamat, saya kira orang Islam lebih daripada kita. Pak Tommy tidak usah jadi orang Kristen, karena mereka ibadah luar biasa. Amin. Tapi paling tidak kita buktikan bahwa kita orang selamatkan, maka kita harus ada di bawah kaki Tuhan. Bukankah Allah membawa orang Israel ke Mesir hanya yang satu tujuan? Supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya mereka beribadah kepadaku. Itu diulang-ulang. Benar tak saudara? Supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, Allah menyelamatkan kita. Tujuannya adalah kita juga beribadah. Jadi terjemahkan, amalkan itu, keselamatan itu, bahwa kita adalah orang-orang yang mau menyembah kepada Tuhan. Amin. Ini maksudnya Paulus. Nah, yang ketiga, makna ketiga, mengapa Paulus berkata tetaplah kerjakan keselamatanmu? Nah, sebelum saya sampaikan, kita baca dulu, ya Pak. Roma 8 ayat berapa dikatakan bahwa siapa memisahkan kita dari apa? Kasih Kristus. Benar, saudara? Benar, saudara? Artinya bahwa kalau kita sudah diselamatkan, itu pasti abadi. Benar, saudara? Menurut Paulus seperti itu. Itu Paulus tulis. Tapi satu sisi dia tulis juga di dalam surat-surat yang lain. Coba baca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 10. Di Roma itu kita aminkan bahwa memang kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Artinya bahwa kasih Tuhan itu adalah kekal, amin, abadi. Itu harus kita aminkan dulu, amin. Itu dari firman Allah, amin. Nah, kita baca 1 Korintus 6 ayat 8 sampai 10. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan
dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudara, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Cukup. Lalu Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita sudah tahu. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetujuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kami, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas. Wahyu 2 ayat 7 sampai 8. Wahyu pasal 2 ayat 7 dan 8. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dan tuliskanlah kepada mereka jemaat di 21 maksud saya, Pak. 21. Wahyu Saya ucap, minta maaf. 21. Wahyu 2 ayat 21. 21. Wahyu 21 ayat 7 dan 8. Oh, Minta maaf saya. 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya. Jadi kalau kita baca di surat Roma, kita menemukan di situ tentang predestinasi. Sudah selamat tidak mungkin karena kasih Alkitab. Kalau kita baca di 1 Korintus dan Galatia dan Wahyu, kita menemukan di sana tentang respon manusia. Amin. Bahwa ini kepada mereka yang orang ini sudah jemaat. Amin. Orang sudah percaya Yesus. Tapi kalau mereka yang hidup dengan kedagingan, firman Allah catatan yang jelas, mereka ditolak. Amin. Artinya apa? Mengapa Paulus berkata, tetap terdapat keselamatan? Ada tendensi keselamatan bisa hilang. Amin. Jadi memang kita terima keselamatan anugerah dan iman itu sudah selesai. Bukan karena kita punya amal, bukan karena punya usaha, bukan karena kita datang ibadah di sini. Tidak. Tapi ketika kita dapat anugerah yang gratis itu, mari kita tetap kerjakan. Kalau tidak, ada tendensi untuk kita kehilangan. Dengan demikian, jadi orang Kristen harus serius. Amin. Jangan main-main. Amin. Jangan main. Saya mengajar mahasiswa tanya, mereka yang dari dokter ini, mereka dari dokter itu, gitu. Saya tidak jawab. Menurut dokternya kafir, menurutnya Wesleyan, menurut dokternya Martin Luther, menurut dokternya siapa lagi? Saya tidak jawab. Saya bilang baca firman Tuhan. Amin. Karena dokter yang paling benar adalah berasal dari firman Tuhan. Amin. Saya suruh mereka baca Roma, saya suruh mereka baca ayat ini. Saya bilang buat kesimpulan. Termasuk Bapak Lee. Dan mereka buat kesimpulan. Iya betul Bapak Lee. Nah kita dapat silam yang anugerah. Amin. Tetapi ternyata kita harus mengerjakan. Amin. Ya. Karena keselamatan itu sifatnya itu adalah proaktif. Amin. Itu dinamis, bukan statis, bukan mati, bukan pasif. Amin. Sehingga kalau kita kerjakan seperti itu, kita mungkin terhindar. Amin. Terhindar dari hal-hal yang tidak benar. Kita di sini pasti kita memberikan Tuhan. Amin. Daripada kita tidak ada di sini, tapi kita ada tempat lain. Ya. Kalau ada banyak hamba Tuhan mati tinggal di sana, ya atau benar betul. Ya, benar kosong. Apakah ini masuk surga? Halo? Saya yakin tidak. Bahkan orang yang bertobat dengan penyesalan salah saja, dia tetap masuk neraka. Contoh siapa? Ayo, Yudas. Dia bertobat, tapi penyesalannya salah dengan cara bunuh diri. Amin. Jadi dari manusia ini tetap ada respon. Amin.
golnya di dalam ayat ke-15. Jadi paling tidak kita menemukan 3 hal itu. Mengapa tetaplah kerjakan keselamatan? Amin. Karena kita sudah terima keselamatan. Bukan kita berusaha, kita terima solid. Kita sudah terima. Yang kedua, mengapa harus tetap kerjakan? Karena keselamatan adalah keselamatan yang aktif, bukan pasif. Amin. Produktif, bukan statis. Yang jadi orang Kristen statis. Amin. Dan ada tendensi kemungkinan besar berdasarkan firman Allah, bukan doktrin, bukan manusia. Firman Allah, tendensi bahwa kemungkinan hilang. Kalau terkasih saya kuliah sampai 35, saya tetap kafir. Saya pelajaran doktrin lain, tetap kafir. Tapi ketika saya lapangan sudah tidak. Saya tidak mau pakai kafir ke Wesley lagi. Karena doktrin gereja adalah Wesleyan, kekudusan. Saya tidak pakai dua-dua. Saya gabungkan dua-dua dan di dalam Alkitab. Itu dia. Kalau kita salah, kalau kita salah memahami, itu juga salah untuk menerjemahkan. Amin, saudara. Kita salah memahami, itu juga salah untuk memahami tentang ajaran itu. Penting. Jadi harus kita mengerti, penting juga mengerti. Amin. Yang kedua, bagaimana sikap dalam mengatakan keselamatan yang sudah kita terima. Yang pertama, sikap kita adalah kita kerjakan dengan takut dan gentar. Itu dalam ayat ke-12 tuh. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu sikap kita. Bagaimana kita itu mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Dikatakan, hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Takut dan gentar ini artinya adalah serius dan hormat. Itu maksudnya. Dalam mengerjakan keselamatan itu kita harus punya sikap serius dan punya rasa hormat kepada Sang Pemberi anugerah itu. Amin. Kita tidak menganggap remeh anugerah yang kita dapatkan itu. Kalau kita main-main, kita tidak serius, maka pasti kita masuk dalam ekstrem, yaitu kita terlalu mudah untuk main-main dengan keselamatan. Padahal kita dapat itu harus dengan takut dan gentar. Tidak menganggap remeh keselamatan yang sudah kita terima. Sebaliknya kita harus, atau sebaliknya jemaat Filipi harus menghargai keselamatan itu. Bukan saja seperti waktu masih Paulus hadir, amin. Tapi ketika dia tidak hadir. Artinya begini, bahwa Paulus mengajarkan kepada jemaat untuk mereka belajar tentang kemandirian. Karena keselamatan tidak bergantung kepada Paulus. Amin. Tidak. Keselamatan hanya bergantung kepada Tuhan dan berhubungan dengan pribadi. Amin. Jadi walaupun Paulus tidak ada, mereka tidak boleh main-main dalam mengerjakannya. Mereka tidak boleh main-main di dalam mereka melayani. Mereka tidak boleh main-main di dalam mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak boleh main-main dalam kehidupan mereka hari pasar. Mereka tidak boleh bergantung kepada Paulus. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan. Yang aneh adalah kau tahu ini gereja-gereja terlalu bergantung dengan para pembuat doktrin. Ada kau tahu berkelahi. Karena kita tidak mengerti. Kamu boleh cari bukunya Calvin dan bukunya Wesley. Itu perbedaan sangat-sangat tipis. Dan klimaks mereka, tujuan mereka hanya satu, iman. Ya loh. Jadi siapapun kita
kita dari gereja mana. Kalau kita beriman, pasti selamat. Dan itu ajarannya bapak-bapak yang mengajarkan doktrin itu. Hanya kita salah menerjemahkan, amin. Pengajar-pengajar salah menerjemahkan. Dan saudara ini mengajar begini, saudara ini mengajar begitu. Benar? Ketika saya mengajar itu lewat online, maka saya punya rektor di Malang. Kenapa aku mengajarnya tidak menekankan tentang Israel dan Arab? Saya bilang di lapangan berbeda Bapak. Ya kan? Berbeda. Lebih baik saya mengajarkan doktrin yang ada di dalam Alkitab. Amin. Karena dok juga ambil ayat Alkitab. Benar betul. Jadi kita juga tidak boleh menyalahkan mereka. Amin betul. Karena kita juga belum tentu kita membuat doktrin itu. Amin betul. Belum tentu kita bisa buat. Tidak usah kita salah. Kita ambil makna-makna yang kira-kira ada dalam Alkitab dan kita lakukan seperti itu, tetap kerjakan. Kita amalkan itu. Amin. Dengan sikap kita takut dan gentar. Amin. Hormat dan serius mengerjakannya. Amin. Sehingga kalau beribadah itu ya memang serius. Amin. Saya ini dulu orang ada pendeta yang memang saya bilang Bapak cocok untuk pendeta gemik. Dan dia itu ibadah kan semangat. Saya orang yang santai. Tapi saya belajar kan saya ikut persekutuan doa. Benar kalau kalau nyanyi mulai goyang-goyang. Dulu kalau nyanyi kita kaku begini. Ya. Benar, Anda tahu. Gitu. Sekarang kita suruh mulai goyang-goyang. Benar kalau soalnya suruh mulai goyang-goyang. Gitu. Baik itu tentang Bapak Mama, saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan. Ya. Harus dengan serius, dengan semangat. Tepuk tangan juga dengan semangat. Tidak boleh main. Paulus ingin bahwa ketika aku tidak hadir, ketika aku di penjara, ketika kami mau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Amin. Ketika aku dalam penjara, kamu berkata ini, berkatalah dengan sungguh-sungguh. Amin. Itu sikap. Dan yang dia maka dia sungguh-sungguh menghargai itu. Tidak hanya mengajarkan tentang kemandirian, tapi juga harus mengajarkan begini, bahwa ketika aku tidak hadir, kamu juga tetap kerjakan adalah bahwa ingin ajarkan kepada mereka bahwa bukan hanya mandiri dalam mengerjakan keselamatan, bukan bergantung kepada manusia, tapi juga mengandung arti bahwa kamu kerjakan sesuatu. Sekalipun saya tidak, tapi kamu harus punya pemahaman bahwa Allah ada. Amin. Walaupun Allah kamu tidak lihat dengan mata, kamu harus yakin bahwa Allah ada. Nah, kalau kita punya pemahaman seperti itu, kita buat apa saja, pasti kita sungguh-sungguh. Amin. Pasti kita takut dan kita. Contoh di dalam dunia pekerjaan, kalau kita yakin ada Allah, apa yang kita kerjakan, yakin ada Allah, pasti kita sungguh-sungguh mengerjakan. Amin. Dalam dunia pelayanan, walaupun kita tidak bisa melihat Allah dengan mata jasmani kita, kalau kita yakin Allah ada, kita akan sungguh-sungguh untuk melayani. Amin, teman. Itu maksudnya harus. Nah, karena contoh begini, lebih mudah mana kita minta maaf kepada Tuhan dan minta maaf kepada manusia? Ayo, lebih mudah mana? Mudah minta maaf pada Tuhan. Nah, karena tidak ada. Kita anggap dia sudah ada. Padahal dia ada. Mengapa susah kepada manusia? Karena potong tatap muka. Kenapa susah? Lihat ini mama Tuhan. Ketemu kan mulai kan. Lihat baju merah, lipstik merah, sepatu merah, tas merah ya. Halo. Semoga itu di persekutuan doa sore ada. Amin. Amin. Supaya ketika KPI itu aman dan lancar. Amin. Amin. Seakan-akan kamu yakin bahwa Allah ada. Jadi kalau dengan demikian, maka mereka ketika mereka berkata-kata, mereka tidak akan berkata sembarangan. Amin. Ketika ditangkap kita percaya Allah ada, maka di situ kita akan ngomong dengan bahasa kasih. Amin. Ketika kita di dalam pelayanan, walaupun kita tidak melihat dia, tapi ketika kita akan berkata-kata, kita juga kata-kata kita dalam membangun. Dalam rumah tangga juga begitu, kata-kata kita kata-kata membangun. Amin. Karena kita yakin Allah ada. Itu bagian daripada sikap kita. Bagaimana kita tetap mengerjakan kesalahan. Dan yang kedua, terakhir,
biasa kalau sudah terakhir kan senyum ya, senyum kan. Bagaimana sikap kita dalam kita mengadakan keselamatan? Yang kedua adalah dalam ayat yang ke-14, yaitu kita mengerjakan dengan taat. Amin. Di situ dikatakan, jangan kamu kerja dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Artinya kerjakanlah keselamatan yang kamu terima itu, ya, supaya kamu hidup sampai garis akhir dan kamu ada buku kehidupan. Amin. Maka kamu kerjakan dengan taat. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya melihat ada dua hal yang sehubungan dengan taat. Taat itu berhubungan dengan namanya iman. Amin. Ibrani pasal ke 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Amin. Jadi kalau orang taat, pasti dia adalah orang yang beriman. Dia percaya. Sehingga ketika Abraham diutus, dia belum tahu apa-apa. Tapi karena dia beriman, maka dia taat. Amin. Kok Tuhan tidak kasih dia alamat? Zaman sekarang kita bisa alamat di HP itu share dan apa? Ya toh? Itu gampang sekali. Waktu itu belum ada itu. Tuhan juga tidak kasih nanti alamatnya begini. Lu berjalan melalui kampungnya orang Filistin. Soalnya kasih tahu. Jalan paling dekat memang melalui kampung orang Filistin. Tuhan juga sudah kasih tahu. Tapi dia berangkat. Kita itu berhubungan dengan iman. Kalau orang dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, amin. Dan orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia melakukan sesuatu dia dengan bersungguh-sungguh, tidak dengan berbantah-bantahan, tidak foto-foto. Benar? Saya sering katakan mama kalau suka foto-foto, ada bagikan diciptakan dari tanah longsor. Ayo, tidak berhenti itu tanah longsor. Tapi kalau bapak-bapak yang suka pakai diciptakan dari tanah sengketa. Suka pakai. Tapi orang yang taat, yang menunjukkan dia tidak mungkin mau pakai, dia tidak mungkin foto-foto, tidak mungkin dia maki-maki. Amin. Tapi dia suka memuji Tuhan. Dia suka membelai istri. Amin. Amin. Jadi Paulus masuk ke Jemaat benar-benar mereka sungguh-sungguh punya iman yang sungguh-sungguh untuk mereka melakukan apa yang harus mereka kerjakan. Tentunya terutama di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita pelajari. Jadilah orang taat. Salah satu contoh, taat dalam hal ketepatan waktu. Walaupun di sini saya kadang-kadang dia melakukan minanya. Tapi di gereja saya ajarkan jemaat tidak boleh terlambat. Biar datang 2 orang, saya sudah boleh naik. Tidak boleh terlambat. Ajarkan mereka taat. Seperti itu. Jangan menunggu. Ya. Maka itu kalau saya pun biasa ya, dalam hal pelayanan apapun juga, mau di keluarga di mana itu, saya kalau datang tuh sudah saya tanya jam berapa. Saya tanya. Yang 7 saya sudah. Dan saya paling gelisah. Sudah jam 7 baru tidak ada orang. Itu di keluarga saya begini. Nanti kalau sudah CD baru, saya jadi bapak ambil lagi di situ. Saya datang disuruh khotbah lagi nanti adik jam 7 pas. Setengah 7 serahkan. Karena sebagai pembicara dan bapak saksi toh. Sampai jam setengah 8 tidak ada orang datang. Saya bilang, Bu, kakak Markus, Bu, mulai semua. Bukan, beta pimpin pujian sekalian sudah, beta khotbah. Pernah ini? Pernah. Mari kita belajar taat. Amin. Apa yang diperintahkan kepada lakukan dengan benar. Walaupun kita belum tahu apa ada di depan. Taat sahabat saudara. Karena pasti ada rancangan Tuhan yang terindah bagi kita. Amin. Ada berkat yang menanti saudara saya bagi orang taat. Firman berkata taat itu diberkati, tidak taat itu kutuk. Taat sana. Amin.
itu juga berhubungan dengan namanya mengasihi. Amin. Dan juga kembali kepada Abraham. Amin. Yang contoh kuda mengasihi adalah Kejadian pasal 22. Amin. Disuruh mempersembahkan Ishak. Anak satu-satunya itu sekitar umur Ishak adalah 25 atau 24 waktu itu. Jangan sekarang anak yang sudah mungkin S1 sudah bekerja, amin. Kita lupakan dia sebagai anak perjanjian dulu, amin. Sudah bekerja, sudah ada gaji, sudah menghidupi keluarga. Lalu Tuhan Allah tiba-tiba, Abraham, tolong dulu dipersembahkan, bunuh dia dulu jadi korban. Dan dia anak satu-satunya dari pergumulan. Anak yang dikasih, apa lakukan Abraham? Dia tidak banyak komen. Itu orang taat, amin. Dia tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Dia hanya diam saja. Dia hanya lakukan berada bersama Ishak dan bujang. Ya, makasih Om Lina. Dan bujangnya. Mereka berangkat tanpa kata. Dan sampailah mereka di nama gunung apa? Muria. Yang sekarang itu adalah tempat di mana bait Allah yang tempat Maha Kudus di situ. Dan sekarang adalah masjid besar di situ. Kali ini keluar dari Abraham hanya satu. Fajire, di sini Allah menyediakan. Ketika Yusuf bertanya, ini sudah ada aku, ini sudah ada kayu, sudah ada pisau, di mana domba? Dia berkata, Yehova Fajire kamu segera. Allah menyediakan, itu kalimatnya. Dia tidak bantah-bantah. Artinya apa? Lebih mengasihi Tuhan, lebih daripada berkat yang diterima. Amin. Terkadang kita lebih mencintai berkat daripada langsung berkat. Hati-hati. Itu menunjukkan dia. Nah, kalau kita taat, pasti kita membukti bahwa pasti kita mengasihi. Dan orang yang mengasihi Tuhan, coba katakan, apapun yang Tuhan perintahkan, pasti dia lakukan. Amin. Walaupun konsekuensinya tinggi, tantangannya tinggi, cobaan tinggi, pasti dia akan lakukan. Karena dia mencintai Tuhan. Amin. Dan dia yakin bahwa Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Dan Alkitab kata Tuhan menyediakan. Amin. Itu luar biasa. Tidak usah takut kamu terkasih. Tidak gampang untuk kita mengatakan keselamatan. Amin. Tuhan butuh kita taat. Sehingga kita tidak akan berbantah-bantah dalam pelayanan. Amin. Pendeta mengedepan sini. Maria minta maaf kita sudah bisa. Jangan bantah-bantah. Amin. Kecuali memang benar-benar yang pakai alasan. Mengedepan umpama pujian aduh mama kita sudah bisa. Tidak boleh. Itu namanya orang yang taat. Ayo masuk. Dan taat itu bukan hanya karena kita di gereja, bukan persekutuan doang. Ketika kita di luar, di situ baru terlihat dia orang taat, dia orang beriman atau orang yang mengasihi suami. Amin. Amin. Ini dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam konteks. Nah, kalau kita tetap mengerjakan dengan pemahaman kita itu pertama bahwa keselamatan kita terima adalah apa? Keselamatan apa? Bahwa kita selamat apa? Kerjakan keselamatan adalah yang sudah kita terima itu. Yang kedua adalah bahwa kita bersifat proaktif, produktif dan aktif, ya, bukan pasif. Dan kita juga menyadari bahwa ada kecenderungan bahwa mungkin juga ada kehilangan keselamatan. Dan yang kita melakukan dengan sikap, di mana kita ini melakukan dengan sikap yang pertama itu adalah dengan takut dan gentar. Yang kedua adalah dengan ketaatan. Baru tujuan bagi gereja Tuhan, tujuan Kristus bagi jemaat Filipi dalam ayat yang ke-15. Dan itu juga tujuan Yesus bagi kita. Dan kita tetap mengerjakan keselamatan ada dalam ayat yang ke-15. Kita baca. Supaya kamu tiada beraib, Amin. dan tiada bernoda. Ya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tujuan saudara, mereka yang sudah menerima keselamatan, mereka harus tetap mengerjakannya.
supaya mereka tidak bercata celah. Amin. Mereka tidak bernoda, tapi mereka bercahaya seperti bintang-bintang untuk menjadi berkah, menerangi kegelapan. Amin. Amin. Untuk apa kita hanya bangga kita sudah selamat, tapi kita tidak mengerjakan? Amin. Ingat, bukan hanya kita kehilangan, tapi kita tidak menjadi berkat. Pada panggilan kita, ketika kita selamat, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, itulah sebabnya. Maka panggilan utama kita sebagai gereja, sebagai orang yang telah diselamatkan, ya, mari kita terus kerjakan keselamatan itu. Amin, kawan. Sehingga panggilan kita itu menjadi jelas bahwa kita menjadi saksi Kristus, yaitu namanya Mahfuria, benar? Itu bersaksi dan bersyukur. Orang-orang persekutuan doa sudah melakukannya dengan luar biasa. Pak Pendeta hanya tahunya bahwa kita kumpul, ya. Tapi mama luar biasa, benar-benar Mahfuria itu terjadi. Dan hidup di dalam persekutuan, yaitu namanya koinonia. Seperti ini, amin. Itu panggilan kita. Dan juga di gereja. Jadi yang sampai minggu Sunday di gereja, amin. Yang sampai ketemunya gereja jemaahnya ribuan, tapi minggu hanya 200. Pada panggilan kita adalah bukan hanya Mahfuria, tapi juga koinonia, persekutuan. Dan yang ketiga, panggilan kita adalah sebagai orang yang diselamatkan, yang sudah diselamatkan dan tetap mengerjakan keselamatan. Bukan hanya supaya kita tetap selamat dan kita tidak hilang keselamatan, tetapi juga supaya kita bisa melayani orang lain, menjadi berkat bagi orang lain yang disebut diam. Amin. Itulah maksudnya. Apakah Anda saat ini selamat? Sudah tahu? Sudah? Kerjakan. Sebab jangan sampai kita tidak tahu sampai tahun berapa apakah memang kita tetap seperti ini. Tetap kerjakan saja. Kalau kita hilang, ingin berbahaya. Memang kasih Allah padi. Kalau kita baca surat-surat Paulus, kantor manusia ibu juga jangan sampai kita kehilangan. Sehingga orang lain juga kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kerjakan supaya kita selamat. Dan kerjakan supaya kita juga terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bercahaya sebagai bintang-bintang di tengah-tengah dunia ini. Bercahaya bukan yang kekayaan kita. Bercahaya bukan dengan bibir merahnya mama-mama dong. Bukan. Halo. Bercahaya bukan dengan pakaian yang luar biasa. Bukan. Bercahaya bukan dengan sepatu-sepatu putih. Sepatu putih menghiasi kaki sinona. Gitu. Itu lagunya Mas Naik. Halo. Ya, bukan itu. Tapi hidup di mana kita mengamalkan, kita menerjemahkan tentang keselamatan ini. Itu yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua.